Oke, kembali lagi di channel kita WellX Pips. Seperti biasa, weekend kita ngobrol-ngobrol sama chart, kita coret-coret chart. Ya, jadi kalau kita lihat beberapa waktu terakhir ya, ini gold ini jujur aja agak kurang menarik. Kenapa agak kurang menarik? Karena ini sekarang pergerakan sideways ya. Jadi dia nggak kemana-mana, di situ-situ aja. Memang di situ-situnya itu ratusan pips juga gitu, tapi coba jujur aja gitu. Teman-teman yang nonton ini, yang trading di gold ini, di XAU, banyak lossnya nggak nih kalau lagi kayak gini? Coba. Karena apa? Kalau yang keadaan market sideways gini, ini biasanya yang trading pakai robot ya, pakai Marti ya, Martium itu pasti profitnya banyak gitu ketimbang yang manual. Nah, gitu juga sebaliknya. Kalau dalam keadaan tren yang begini, ini udah pasti yang manual itu pasti lebih banyak profitnya daripada yang si pakai robot. Ini udah pasti MC semua nih pada saat tren begini yang pakai robot. Jadi beberapa waktu terakhir ini mungkin kalau teman-teman lihat di sosmed ya, di YouTube, di TikTok, di mana Instagram, semua yang pada jualan robot itu pada ngejagoin robotnya. Kenapa? Karena marketnya lagi begini, Bang. Oke, intro dulu itu sedikit. Oke, nanti sebelum kita lanjut, seperti biasa ya, kita disclaimer dulu, disclaimer. Oke, semua isi video yang disajikan hanya untuk edukasi dan informasi, tidak ada ajakan jual beli, tidak ada ajakan buy and sell. Channel ini tidak membuka copy trade, titip dana dan sejenisnya. Jadi kalau dihubungi dihubungi mengatasnamakan kita yang urusannya duit dan duit itu nggak ada ya. Jadi awas penipuan. Udah 2025 harus lebih cerdas. Oke, dan yang terakhir disclaimer kita, kegiatan trading memiliki resiko yang sangat tinggi. Jika tidak ada ilmunya maka kita harus terus buka chart, harus terus belajar. Oke Bang, keadaan market begini. Kalau menurut saya nanti selama seminggu ke depan nggak jauh-jauh dari ini gitu. Kenapa? Karena seperti biasa, berdasarkan catatan saya ini news kita di minggu besok ini, kita punya di Kamis dini hari kita punya meetingnya FOMC seperti biasa ya. Ya paling cuman bergetar-bergetar dikit tapi nanti balik lagi ke situ harganya gitu ya. Terus habis itu di Kamis malamnya kita punya seperti biasa unemployment claims, kita punya flash manufacturing PMI sama flash services PMI. Dan hari Jumatnya itu gubernur Bank Indonesianya Amerika gitu, gubernur BI-nya Amerika ya, jadi gubernurnya Fed si Jerome Powell itu mau pidato gitu ya. Kita nggak tahu pidatonya apa gitu, tapi yang jelas kalau menurut kabar-kabar kan dia udah disarankan sama Donald Trump untuk dipecat gitu kan karena dia yang terlalu lama untuk menurunkan suku bunga. Oke, jadi catatan news kita itu aja. Kita masuk ke chart tipis-tipis ya. Karena agak bingung gitu ya kalau kita itu terlalu banyak omong di saat market sideways ini, apa yang mau dibahas gitu kan. Oke, jadi yang jelas kalau kita lihat nih Bang. Gimana coba cara baca chart nih ya. Jadi kalau kita lihat market ini kan bergerak kena resisten atau support, kena SNR dia mantul gitu ya kurang lebih ya. Jadi kalau kita lihat ini keadaan sekarang ini di mana kurang lebih SNR yang saya lihat itu ada di sini. Oke, pelajaran lama. Kenapa di situ? Seperti biasa. Pada saat dia break ada rejection. Artinya apa? Ada order besar di area sini. Begitu dia kena break, mantul, reject, baru dia naik. Kenapa? Artinya di area ini dipercayai ada
order besar ya. Jadi memang kalau dilihat emang nggak kelihatan gitu bang. Kalau dilihat nih cuman putih aja gitu. Tapi yang jelas kenapa harga itu bergerak di situ gitu. Oke, lanjut nih. Kalau kita lihat yang ini naik. Kenapa dia naiknya di sini? Kenapa dia nggak naik dari sini? Oke, karena itu adalah SNR. Lanjut, dia naik di sini. Lanjut, dia naik di sini. Nah, begitu juga dengan sebaliknya yang di atas. Nah, misalnya ada yang tanya, bang, ini kan saya ketemunya di sini bang, ya kan? Tapi kok ini cuman sampai sini dia terus abis itu dia turun bang, kenapa gitu? Nah, itu gunanya untuk kita ngelihat ke multi time frame. Pasti ada sesuatu di sini. Pasti ada sesuatu di sini. Pasti ada sesuatu di sini. Lihatnya di multi time frame. Karena apa? Karena ini pelajaran basic kita dulu ya. Jadi di dalam satu candle, contoh di dalam satu candlenya ini apa namanya nih? Candle daily gitu misalnya ya, candle D1. Itu kalau kita buka di time frame H1 itu banyak bang, ada puluhan atau ratusan candle gitu di dalam situ. Itu yang harusnya kita juga lihat gitu. Oke, jadi kalau kita bahas tentang yang sideway gini ya kita lihat yang terlihat di depan mata aja bang. Oke, jadi gold ini mau kemana gitu kan. Oke, tren sementara, tren besar sideway, tren sementara. Kalau yang saya lihat ini dia turun. Oke, kenapa turun? Nih, push, reject, reject. Oke, turunnya sampai mana? Nggak tahu. Nanti kita lihat pada saat open market di hari Senin. Tapi yang jelas saya punya SNR 1 di sini. Oke. Tapi untuk mencapai di sini ada beberapa SNR yang sebenarnya nggak kelihatan gitu. Tapi kalau teman-teman buka di time frame lain pasti kelihatan. Di sini ada. Oke. Kenapa di situ ada? Kalau ngelihat si daily-nya aja ini kita udah tahu gitu loh. Rejection, break, pullback, habis itu naik gitu. Oke. Jadi untuk sementara yang saya lihat tren ini turun ya, tren ini turun ke bawah. Tapi memang pergerakannya nggak banyak, tapi kalau dihitung pips-nya juga banyak. Oke, kita coba kita breakdown ke time frame kecil ya. Jadi ini kalau kita Oke, gini bang. Nih. Tren sementara dia turun. Oke. Habis itu dia sideway. Ini apa nih ya kalau bahasa di technical nih namanya compression gitu. Tapi kalau bahasa gampangnya apa ya? Ya udahlah compression aja lah. Ini compression dia ke atas sedikit. Tapi dia turun lagi. Dia mengikuti tren sementara. Oke, jadi kalau ditanya ini goldnya mau kemana gitu. Nah, tadi saya bilang tren sementara turun, tapi ada satu area atau satu zone yang memang harus dia break kalau memang dia mau turun lagi bang. Oke, kenapa di situ? Seperti biasa, rejection, rejection. Dia masuk, naik. Dia masuk, nggak kemana-mana di sini aja gitu. Oke, jadi untuk hari besok ini ya newsnya sepi. Terus kalau misalnya kita pun lihat, bang misalnya break yang tadi udah digambar yang sebelum ini, yang ini nih. Yang ini tadi bang. Misalnya nih, bang nih tadi yang ini nih yang dari sini. Misalnya nih break, dia akan kemana bang? Oke. Karena kita udah di time frame kecil ya, udah di time frame H1 ini. Oke, jadi yang saya lihat, oh memang ini banyak nih bang. Tapi nggak usah terlalu dibahas lah. Ini terlalu kepanjangan nanti kalau di sini. Oke, tapi yang jelas seperti yang saya bilang tadi, ini SNR lumayan kuat ya. Jadi kenapa saya bilang lumayan kuat? Ya karena ya lihat aja bang, ini berapa kali coba dia break
belum ada yang berhasil gitu. Memang di sini ada satu, tapi yang mungkin kalau teman-teman buka lagi di time frame lebih kecil dan lebih ke kiri, pasti ini ada yang bikin dia naik. Oke, ini adalah apa ya, zone-zone minor lah kita sebutnya. Oke, jadi kalau untuk teman-teman yang pakai trend line ya, ini kan kurang lebih begini nih Bang. Nah, kurang lebih begini. Kita tinggal tunggu area mana yang mau dia break. Oke, misalnya support ini atau resistensi trend line ini yang barusan kita gambar. Oke, jadi kita trading nggak main tebak-tebakan, kita ngelihat pergerakan harga kemana, kita ikutin itu harga kemana, baru kita entry. Entry-nya di mana? Di time frame yang lebih kecil lagi. Oke, market sideways nggak ada yang bisa banyak dibahas. Sementara gini dulu videonya. Untuk teman-teman yang belum punya broker ya, mau sama dengan kita brokernya, boleh cek nanti di deskripsi, itu kita taruh biasanya link broker kita di situ. Bukan link broker kita, link broker yang kita gunakan di situ. Kita juga punya akses untuk berkomunikasi ke dalam ya. Jadi misalnya ada problem-problem apapun, kita bisa komunikasi ke sana. Oke, linknya ada di deskripsi. Untuk sementara VIP-VIP-an belum ada. Rencana kemarin udah sempat dibahas sama tim, rencana September kita mau start lagi VIP, tapi ya nggak tahu lah. Nanti kita umumin jadi atau enggaknya di Telegram. Oke, semangat-semangat Bang.